Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati Pak Agung dan juga Ibu Dian Risti. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini enggak terasa kita sekarang telah memasuki hari ketiga di bulan Sya'ban. Dan juga bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2026. Rekan-rekan sekalian, Sya'ban ini sebenarnya bulan yang sangat penting yang akan bisa mengantarkan kita bisa sukses di bulan suci Ramadan. Namun demikian enggak sedikit manusia yang lalai di bulan ini. Ya, sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan kita. Ada sebuah hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat Nabi yang namanya Usama bin Zaid. Usama ini salah satu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda beliau Zaid ibn al-Harithah itu adalah anak angkatnya. Bahkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menisbatkan ujung nama Zaid itu dengan namanya. Jadi Zaid bin Muhammad. Saking sayangnya Nabi sama beliau. Tapi kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh ketika seorang mengasuh seorang anak, ya, anak orang lain, kalau bahasa kita apa? Adopsi. Kemudian dihilangkan nasab anak tersebut. Ya, jadi tetap disandarkan kepada bapak aslinya. Nah, awalnya Nabi mengatakan Zaid ibn Muhammad. Ya, tapi kemudian konsep tabanni yang seperti itu, konsep adopsi yang seperti itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Zaid ibn al-Harithah memiliki seorang anak yang namanya Usamah bin Zaid. Usamah ini salah satu nama yang banyak digunakan oleh orang-orang Arab yang artinya singa. Ya. Jadi padanan kata dalam bahasa Arab yang maknanya singa itu banyak. Ada Usama, ada juga Asad. Ya, kita dapati nama-nama laki-laki di kalangan orang Arab tuh banyak pakai nama-nama tersebut. Karena orang-orang Arab berharap ya anak laki-lakinya itu memiliki jiwa pemberani, sifat pemberani. Naam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Sya'ban itu adalah satu bulan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ya Allah. Jadi banyak manusia lalai di bulan Sya'ban. Karena memang posisinya terjepit oleh 2 bulan yang sangat mulia. Yang pertama, Rajab. Yang kita sudah lewati. Rajab itu termasuk bagian dari bulan-bulan haram. Yang Allah katakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, 4 bulan spesial. Yang disebut bulan-bulan haram. Thalatha mutatariyah.
3 bulan berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang terpisah Rajab. Keistimewaan bulan tersebut adalah ketika kita melakukan ibadah, melakukan amal saleh, menunjukkan ketaatan, maka nilai amalan-amalan kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak manusia mencurahkan beragam macam upayanya untuk bisa maksimal mengisi bulan-bulan yang mulia tersebut dengan ketaatan. Ya. Nah, kemudian Ramadan kita tahu bulan yang paling istimewa. Ya. Nah, Sya'ban di tengah-tengahnya nih. Ya, makanya banyak orang melalaikannya. Ya, orang menganggap ini bulan istirahat dulu, rehat dulu gitu ya. Padahal ini bulan yang menentukan kesuksesan kita di Ramadan, jemaah. Ya. Makanya di antara Al-Imam Al-Munawi memasuki Sya'ban, beliau seorang pengusaha. Maka beliau libur di bulan Sya'ban. Jadi liburnya lebih awal, ya. Memang bukan berarti kita harus seperti itu ya. Kita yang bergerak di bidang usaha bukan berarti kita harus liburin, enggak. Cuma artinya karena beliau ingin bisa sukses di Ramadan. Makanya ya perhatian beliau sangat besar di dalam mempersiapkan segala sesuatunya agar di Ramadan bisa maksimal, bisa all out, bisa gaspol gitu ya. Nah makanya Sya'ban udah libur, Masya Allah. Taib. Nah di Sya'ban ini banyak orang-orang yang lalai, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan demikian, yaghfulun nas anhu. Di bulan ini manusia banyak lalai, ya. Taib. Padahal Sya'ban ini sesuatu banget, jemaah. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Ya, sesungguhnya Sya'ban itu adalah bulan di mana amalan-amalan kita tuh diangkat di hadapan Allah. Disampaikan di hadapan Allah. Ya, ila rabbil alamin. Kemudian Nabi ketika mengetahui keutamaan Sya'ban yang seperti itu, maka beliau berkata, "Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Makanya aku sangat suka banget ya tatkala amalku diangkat di hadapan Allah, dihadapkan ya di hadapan Allah, maka kondisi diriku dalam keadaan beribadah, dan ibadah yang beliau lakukan saat itu adalah berpuasa. Ya, beliau berpuasa. Makanya ada hadis yang lain di mana persaksian seorang sahabat ya atau beberapa orang sahabat yang melihat pola ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khususnya puasanya beliau di Sya'ban itu semakin sering. Ya, semakin sering. Ya, jadi bukan berarti sebelum Ramadan gue puas-puasin dulu deh. Gitu ya. Karena Ramadan nanti udah nggak boleh makan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Justru keliru, ya. Di Sya'ban Rasulullah SAW justru ya lebih memperbanyak ibadah, khususnya beliau ya banyak melaksanakan ibadah puasa. Masya Allah. Ya. Sehingga kita menjadi faham pola puasa sunnahnya Nabi. Ada yang memang Nabi kerjakan ya sewaktu-waktu. Ada juga yang memang secara spesifik beliau lakukan per minggu, yaitu puasa Senin dan Kamis. Ya, ada kalanya sahabat bersaksi, Rasul kok nggak puasa-puasa ya, gitu lah. Jadi harus ada keseimbangan. Dari sini kemudian para ulama menyimpulkan harus ada keseimbangan di dalam melaksanakan ibadah. Artinya sesuaikan dengan kondisi kita. Ya kalau memang kita sanggup dengan puasa sunnah tidak menurunkan performa kita dalam ibadah yang lain atau tanggung jawab yang lain, maka laksanakan. Ya, karena ada sahabat yang memang beliau mengatakan, ya kalau aku puasa maka kualitas interaksi beliau dengan Al-Qur'anul Karim menjadi berkurang. Makanya beliau lebih memilih ya untuk lebih ya semangat melaksanakan atau menjalankan ibadah membaca Al-Quran. Ya, jadi kita sesuaikan. Kenapa ibadah-ibadah sunnah ini itu ada variasinya? Karena Allah Maha tahu ya kualitas kita nih bagusnya di ibadah yang mana. Maka silakan pilih. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian atau rekan-rekan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa sukses di Ramadan, yang pertama persiapannya adalah perbanyak doa jemaah. Kita udah mulai masuk ya
praktis, hal-hal praktis yang kita mesti persiapkan dari sekarang. Kalau kita ingin sukses di Ramadan, yang pertama persiapannya adalah dari sekarang kita harus memperbanyak doa. Sering-sering berdoa kepada Allah, minta. Di antara permintaannya adalah minta kepada Allah agar kita disampaikan ke Ramadan. Ya, di antara doa yang bisa kita sampaikan kepada Allah adalah doa yang dibaca oleh para sahabat Nabi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna ay wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, yang artinya ya Allah sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Ya. Sampaikanlah Ramadan kepada kami ya Allah. Dan jika Allah memperkenankan kita ketemu dengan bulan suci Ramadan dan kemudian kita melaksanakan beragam macam variasi ibadah dari puasa, kemudian apa lagi? Salat tarawih, ibadah-ibadah yang khas nih yang ada di Ramadan. Puasa, salat tarawih, membuka puasakan ya orang-orang yang sedang berpuasa di waktu berbukanya. Kemudian apa lagi? Zakat fitrnya ya, dan ibadah-ibadah lainnya semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nggak hafal doa itu. Bolehkah dengan redaksi yang lain? Boleh. Makanya doa itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa disampaikan oleh para sahabat. Artinya apa? Kita dibebaskan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah yang intinya adalah ya Allah sampaikan saya agar kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan dalam keadaan ya faqidin, ghairu faqidin wal mafqudin. Ya, tanpa ada kekurangan ataupun tanpa kehilangan. Maksudnya kehilangan. Kadang-kala ada orang memasuki Ramadan, ternyata Allah takdirkan ya orang-orang dekatnya sudah tidak bisa lagi membersamainya. Kan gitu ya. Maka minta sama Allah. Semoga masih bisa ya di Ramadan ini ya dibersamai oleh orang-orang yang kita cintai, oleh pasangan hidup, bersama pasangan hidup, bersama orang tua, ya, dan lain-lain. Nah, jadi sampaikan cuma perbanyak doa, karena nggak ada yang menjamin. Ini kan sekarang masuk 3 Sya'ban, ya. Rata-rata kalender Hijriah jumlah harinya itu bulan Hijriah itu jumlah harinya 29. Berarti kalau sekarang tanggal 3 berarti masih ada 26 hari atau tinggal 26 hari ke depan kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Ustaz. Tinggal menghitung hari. Iya memang menghitung hari. Cuma andai pun tinggal menghitung hari, apakah ada jaminan umur kita nih benar-benar bisa melewati 26 hari yang pada akhirnya kita ketemu dengan Ramadan? Kan belum tentu. Karena kita nggak tahu ajal kita nih sampai gak nih. Ya, sehingga kita bisa melewati Ramadan. Atau jangan-jangan udah keburu datang cuma. Ustaz nakut-nakutin aja. Loh iya, nggak nakut-nakutin. Ya biar kita menyadari urusan kematian ini, ya perkara kematian ini sesuatu yang sifatnya faja'ah. Datang tiba-tiba. Ya. Dan semua pasti akan merasakannya cuma. Semua demi Allah semua akan merasakan yang namanya kematian cuma. Nah makanya karena kita sadar kematian ini dia datangnya secara mendadak, tidak ada pemberitahuan. Ya, maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Ya. Nah, yang kedua jemaah, agar kita bisa sukses di Ramadan, tipsnya adalah ketahuilah Ramadan itu adalah musimul ibadah, musimnya ibadah. Ya, bayangin jemaah, berpuasa di Ramadan itu kompak seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Padahal kita tahu yang namanya ibadah puasa ada di bulan yang lain. Cuma di Ramadan spesial. Ya, kita melaksanakan dengan kompak. Seluruh kaum muslimin di penjuru dunia mengerjakannya. Ya. Taib. Kemudian lagi ada satu ibadah yang begitu amat antusias dikerjakan oleh kaum muslimin. Yang sebenarnya ibadah ini juga ada di luar Ramadan. Yang itu terjadi di malam hari. Apa itu jemaah? Salat tarawih, salat malam. Ya kan, qiyamul lail. Qiyamul lail ada gak di luar Ramadan? Ada. Sepanjang tahun tuh ada qiyamul lail. Bisa kita lakukan.
Ya, cuma di Ramadan menjadi amat sangat spesial karena memang ya Nabi contohkan dikerjakan secara berjamaah. Hanya di Ramadan tuh ibadah salat malam kita tuh bisa dikerjakan, bahkan dianjurkan lebih utama dilakukan secara berjamaah. Ya. Nah, udah gitu kadarnya pun yang terbaik. Tidak ada pembicaraan di Ramadan, itu pertanyaan orang nyampaikan ya saat dia bertanya, Ustadz, di Ramadan berapa rakaat ana boleh melaksanakan qiyamul lail yang paling sedikit? Ya kalau di luar Ramadan kan begitu pertanyaannya, Ustadz, ana pengen sholat malam tapi pengen belajar dari awal dulu deh Ustadz, karena ana dari basic nih, yang mudah-mudah dulu. Berapa sih Ustadz? Ya paling sedikit kita diperkenankan, dibolehkan mengerjakan sholat malam, kan gitu pertanyaannya ya. Berapa jemaah? Berapa rakaat? Paling sedikit. Boleh kita sholat malam tuh paling sedikit berapa rakaat? Hah? 1, bener. Jangan nawar lagi ya, udah 1. Ya, 1 rakaat boleh. Witir 1 rakaat. Witir kan sholat malam, ya itu boleh. Namun adakah ceritanya di Ramadan kita mengerjakan sholat malam 1 rakaat? Ada. Ada masjid yang mengerjakan tarawihnya 1 rakaat. Tidak ada jemaah. Yang diambil adalah jumlah rakaat yang terbaik. Berapa minimal? 11. Ya Allah. Belum ibadah-ibadah lainnya yang membutuhkan pengorbanan, yaitu apa? Membuka puasakan orang-orang yang berpuasa di waktu berbukanya. Dan ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, untuk bisa sukses mengerjakan ibadah-ibadah ini, terlebih spirit dari ibadah itu adalah perlombaan. Makanya ayatnya sering kita dengar, fastabiqul khairat. Ya kan? Nah, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan, termasuk dalam perkara ibadah. Ya, makanya di Ramadan terjadi kompetisi ya jemaah. Iya dong. Lu udah khatam berapa? Atau udah juz berapa nih? Gitu kan? Hari kedua aja tuh kalau ketemu tuh udah pertanyaannya kayak gitu tuh. Udah sampai juz berapa? Gitu kan? Al-Baqarah belum kelar gue. Nah gitu kan. Masya Allah. Kompetisi jemaah. Kita lihat tuh Masya Allah. Ya ketika di momen waktu istirahat, ya ada yang pegang mushaf, maka yang lain tergerak. Kan gitu ya? Masya Allah. Terjadi kompetisi. Nah, untuk bisa menjadi pemenang di dalam satu musim ibadah yang dimana diharapkan kita ya memiliki semangat kompetisi yang kuat, ya, maka kita butuh pemanasan. Inilah tips yang kedua. Kita butuh pemanasan. Jemaah, kemarin perhelatan ajang olahraga tingkat Asia Tenggara yang baru selesai apa? SEA Games ya. SEA Games. Nah, itu atlet-atlet yang dikirim mewakili setiap negara dalam ajang SEA Games, ya. Itu apa semua orang yang hobi olahraga di cabang-cabang tertentu bisa ngedaftar dan kemudian ikut dalam ajang tersebut? Kan enggak. Ada seleksinya enggak? Ada, ketat ya. Seleksi, oh dia layak nih. Masya Allah. Kemudian setelah lolos seleksi, apakah selesai? Enggak. Masuk TC, Training Center. Apa saat masuk training center cuma rebaan aja gitu? Santai-santai, kulineran gitu ya? Apa kayak gitu? Enggak. Digojlok lagi. Digembleng lagi tuh. Iya kan? Oh. Misalnya dia atlet bulu tangkis atau atlet sepak bola, pasti itu digenjot lagi kemampuannya, kemampuan dribble bolanya, ya shootingnya, ya dan sebagainya. Masya Allah luar biasa jemaah. Ya, ketika persiapan sudah amat sangat matang, masuklah ke pertandingan yang sesungguhnya. Ya, di ajang SEA Games dimulai, maka kemudian mereka bertanding dengan persiapan yang sudah sebegitu matang. Ya, mereka semua atlet-atlet tersebut memperebutkan medali kemenangan. Ada yang berharap dapat emas, ada yang dapat perak, minimal perunggu.
untuk bisa mendapatkan medali juara itu persiapannya panjang. Ya. Dan banyak pengorbanan yang harus ditunjukkan. Nah, dan itu pun ternyata nggak semuanya bisa jadi pemenang. Indonesia kan banyak nih. Indonesia penduduknya sekarang berapa ya? Karena lupa. Ada 300 juta ya? Belum ya? Belum sampai ya? Hampir 300 juta cuma. Masya Allah. Ya, ternyata dengan jumlah penduduk yang sebesar itu, sebanyak itu, kita berkompetisi mengirimkan wakil-wakilnya, nggak jaminan kita menang. Karena juara umumnya bukan Indonesia, tapi Thailand. Oh, update juga, Masya Allah ya. Indonesia kayak peringkat kedua ya, 90 medali emas kalau nggak salah ya. Nah itu dia. Ya kan? Itu pun nggak jaminan bisa sukses di ajang yang sesungguhnya. Padahal sudah melewati persiapan yang amat sangat matang. Jamaah, kita di Ramadan tuh ya, ini ajang perlombaan dalam urusan ibadah. Semangatnya fastabiqul khairat, kompetisi jamaah. Ya, kalau kita nggak pemanasan dari sejak sekarang, kira-kira harapannya gimana jamaah? Tipis. Yang persiapan matang saja nggak jaminan pasti sukses di Ramadan. Karena faktanya Nabi SAW mengungkapkan ibadah puasa yang kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengerjakan ibadah tersebut secara bersamaan. Ternyata faktanya ketika diiming-imingi puasa itu pahalanya wa ana ajzibi. Kata Allah begitu dalam hadis qudsi, aku yang nanti akan memberikan ganjaran pahalanya. Artinya ini pahalanya ini bukan 1000 kali lipat atau 100.000 kali lipat. Sebagaimana kita sholat di Masjid Nabawi kan pelipat gandaannya 1000 kali lipat. Ya, kita sholat di Masjid Nabawi seperti kita melaksanakan atau lebih baik dibandingkan sholat ya 1000 kali ya sholat di tempat lain. Kalau di Masjidil Haram kita sekali sholat di sana ya itu nilainya 100.000 kali lipat minimal, lebih baik dibandingkan sholat di tempat yang lain. Itu kalau 100.000 kali sholat jemaah, itu kalau dijadikan jumlah tahun itu 270 tahunan jemaah. Sekali sholat di Masjidil Haram seperti kita sholat di tempat lain selama 270 tahun. Masya Allah. Itu jemaah. Makanya kalau kita dapat kesempatan untuk umrah, ya ibadah yang harusnya paling semangat untuk kita bela, ya itu adalah salat kita jemaah. Selain tentu umrahnya ya, salatnya jemaah. Ya, karena nilainya luar biasa. Kita nggak dapatkan di tempat-tempat lain. 100.000 kali lipat, 270 tahunan jemaah. Nah puasa lebih dahsyat dari itu, karena redaksinya pahala yang Allah akan berikan ya. Allah katakan wa ana ajzibi, aku yang nanti akan memberikan ganjaran pahalanya. Berarti kalau seperti itu bunyi redaksinya, ganjaran pahalanya itu nggak terhingga, unlimited, ghairu mahdud. Keren nggak? Keren. Tapi apakah semua orang-orang yang berpuasa khususnya di Ramadan akan bisa mudah meraih pahala yang unlimited tersebut? Ternyata enggak. Ketika Nabi kasih tahu, Nabi berikan bocoran, rubba sa'imin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, betapa banyak menggunakan kata rubba. Rubba, sebagian ahli bahasa itu mengungkapkan prosentasenya itu di atas 50% jemaah. Berarti mayoritas atau minoritas? Mayoritas, rubba sa'imin. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, mayoritas orang-orang yang berpuasa. Ya, dia nggak mendapatkan ganjaran pahala yang unlimited tersebut illal ju' wal atash, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Berhasil atau gagal jemaah? Gagal. Yang gagal banyak atau sedikit? Banyak. Ini yang seharusnya menjadi kewaspadaan diri kita semua. Yang gagal di Ramadan banyak. Ya. Berarti kita memang harus all out, harus mempersiapkan diri. Begitu juga pahala sholat malam yang Nabi SAW tawarkan itu sangat menggiurkan. Nabi katakan, man sallama al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melaksanakan qiyam, sholat malam bersama imam,
di malam hari, maksudnya itu adalah salat tarawih. Dia ikut bersama imam. Caranya adalah, atau konsepnya adalah, dia selesai di saat imam telah menyelesaikan salatnya. Karena ada pola salat tarawih, ya, konsep salat tarawih sebagian kita, imam belum selesai, dirinya udah bubar. Berapa rakaat biasanya bubarnya? 8 ya. Nah, pengalaman kayaknya. Nah. Nggak apa-apa jemaah. Ya kalau emang ada keperluan tertentu, keperluan yang sangat urgent, nggak apa-apa. Ya. Bahkan kalau nggak ada keperluan juga, boleh nggak Ustaz? Ana 8 rakaat, ana cabut duluan Ustaz. Kalau Anda tanya boleh atau tidak, maka jawabnya boleh. Cuma Anda rugi. Kenapa rugi Ustaz? Karena sebenarnya Anda bersabar sedikit, menyelesaikan sampai imam ya selesai salat secara penuh. Berapa dia pimpin ya salat tarawih kita nih, apakah 11 rakaat atau 23? Maka kalau kita menyelesaikan salat kita bersama imam, tawaran yang Allah berikan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kutiba lahu qiyamul lailah. Kita akan dicatat seperti mengerjakan salat semalam penuh. Semalam suntuk. Jemaah, kalau dicatat ibadah salat kita seperti salat semalam penuh, itu seperti kita mengerjakan dari mulai ba'dal maghrib sampai subuh. Ada yang sanggup salat selama itu? Gak ada jemaah. Jangankan selama itu. Ya, biasa salat di masjid atau musola dekat rumah kita, ya berapa menit biasanya? Di Indonesia berapa menit? Ana mengajukan pertanyaan yang realistis. Ana nggak katakan berapa juz di Indonesia, enggak. Tapi berapa menit, kan gitu ya, realistis ya. Berapa menit coba? 30. Kalau ada yang 40 atau 45 menit, biasanya pakai kultum. Kan gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya sholat tarawih yang sesuai sunnah itu tidak ada kultum jemaah. Cuma kadang-kala di tempat kita ingin memanfaatkan momen banyaknya kaum muslimin berkumpul saat itu untuk diberi nasihat. Ya silakan saja, cuma jangan dirutinkan. Karena kalau dirutinkan nanti akan ya muncul pemahaman di tengah-tengah masyarakat yang awam, tarawih itu ada paket ceramahnya. Gitu. Makanya anak kalau dimintai nasihat, Ustaz gimana Ustaz? Di tempat kita mau ada kultum Ustaz. Karena pengurusnya ini ya beda-beda pendapatnya. Ya sudah, tapi jangan dibikin rutin. Karena kalau dibikin rutin nanti orang awam menganggapnya sholat tarawih itu ada paket kultumnya. Padahal tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini durasinya kan setengah jam sampai 45 menit. Tapi tawarannya kalau konsepnya benar, ya, mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kita selesai di saat imam telah menyelesaikan sholatnya, maka nilainya seperti sholat semalam suntuk. Keren banget jemaah. Kan nggak mungkin kayaknya kita tuh sanggup sholat semalam suntuk. Kadangkala cuma tambahan durasi 5 menit, dehem mulu. Gitu kan. Tadi sehat-sehat aja, kenapa jadi radang dadakan, kan gitu. Ngasih kode ke imam gitu kan, berimam cepat selesai. Ya, kan gitu ya. Kita suka dapat itu nih, kok kenapa rame banget nih? Ya, pada berdehem, oh ternyata imam kepanjangan. Tuh, ya Allah. Karena boleh jadi satu malam diundang imam dari luar yang hafiz Al-Quran. Yang namanya hafiz Quran itu biasanya memang nggak betah kalau bacanya pendek. Gitu. Udah gitu DKM-nya lupa nyampein. Ustadz, ya di sini maksimal ya 45 menit. Ternyata injury time-nya lumayan panjang gitu ya. Rame kan. Nah ini cuma. Nah, kita dapat tawaran tuh. Pahala salat semalam suntuk ketika kita bisa melaksanakan salat tarawih yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya menyelesaikan salat tarawihnya ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau imam 11, kita itu 11. Imam 23, ya 23. Bahkan antum yang mau umrah Ramadan, siap-siap. Nanti di sana ya tarawihnya itu malam pertama sampai malam ke-20 itu 13 rakaat. Dari beberapa Ramadan yang kami ikuti di sana, ya beberapa tahun belakangan ini 13 jemaah. Ya, Masya Allah. Nah ini jadi harus pemanasan jemaah. Kita semua menyadari kita bukan ahli tahajud, kita bukan ahli qiraatul Quran, kita bukan ahli puasa, tapi kita ingin sukses
lewat ibadah puasa kita, lewat tilawah Quran kita, lewat sholat malam kita, tanpa persiapan, mungkinkah itu bisa kita raih? Kan sulit jemaah. Maka dari sekarang, akrabkan diri dengan Al-Quran, ya. Jadi jangan nanti pada saat Ramadan anak geber, Ustaz. Biasanya kalau yang polanya seperti itu, nggak bertahan lama. Baca Al-Quran, iya per hari dia bisa 3 juz. Ya, paling kuatnya sepekan. Setelah itu titip salam. Gitu ya. Sama pola tarawihnya gitu. Makanya kalau kita lihat dari tahun ke tahun, polanya hampir sama di setiap masjid dan musalla. Ramenya masjid dan musalla, ya, di mana kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih itu hanya di pekan pertama. Bener ya? Nah, Masya Allah. Di pekan pertama, tiap masjid dan musalla membludak penuh dengan jamaah. Kalau antum jadi DKM atau pengurus masjid, biasanya dipusingkan dengan urusan kayak gitu. Udah pasang tenda, Ustadz, kayaknya perlu kita ningkatin nih, jadi 2 lantai. Ntar dulu. Paling cuma sepekan, iya kan? Karena masuk pekan kedua, setiap masjid dan mushola hampir selalu mengalami kemajuan pesat. Apanya yang maju? Ngapain lantai 2? Jelas-jelas akan mengalami kemajuan pesat. Ya, ya kan? Itu tenda yang dipasang udah nggak dipakai lagi tuh. Akhirnya jadi parkir motor. Ya kan? Nah, ini terjadi. Kenapa pola itu terjadi dari tahun ke tahun, Ustaz? Itu diantaranya karena banyak kaum muslimin menjelang memasuki Ramadan mereka nggak ada persiapan. Ya, mereka nggak punya persiapan. Sehingga pola ibadahnya seperti itu. Ikut-ikutan saja jemaah. Ya, makanya kita perlu persiapan pemanasan dari sekarang. Mulai latihan berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, minimal kalau belum sanggup 1 juz, ya 1 halaman. Nggak sanggup 1 halaman atau belum sanggup 1 halaman, setengah halaman. Belum sanggup setengah halaman, paling nggak 1 ayat, tapi dibuat rutin. Biar nanti ketika masuk Ramadan, Allah sudah ya kondisikan diri kita siap untuk gaspol jemaah. Itu jemaah. Jemaah, sekiranya antum punya Ferrari, nah nggak apa-apa berkhayal kan gratis ya. Udah gitu Ferrarinya yang kuning lagi ya. Ferrari kan kebanyakan merah ya. Nih, yang limited edition berarti yang kuning gitu ya. Masya Allah. Terparkir di garasi rumah kita. Nah, cuma 6 bulan nggak pernah dipakai. Saat itu antum mau geber tuh, mau bawa ke Sentul misalnya. Kira-kira gimana jemaah? Masalah nggak? Masalah. 6 bulan nggak dipakai. Hidup aja belum tentu. Apalagi mau dipakai ya ke Sentul kan gitu ya. Hidup aja belum tentu jemaah. Kita perlu pemanasan jemaah. Anda buat ilustrasi memudahkan kita untuk memahami tentang persiapan Ramadan. Ini Ramadan spesial banget. Jemaah, saking spesialnya Ramadan, sebagian ulama salaf mengatakan sekiranya para penghuni kubur yang sekarang ya sudah berada di alam kubur, mereka diperkenankan oleh Allah untuk sesaat saja kembali ke dunia, ya, maka apa yang menjadi harapan besar mereka? Latamannau, mereka berharap bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan walaupun 1 hari saja jemaah. Kita kan pengen nih 1 bulan penuh Ramadan, Allah kasih kesempatan kita berada di dalamnya dan bisa maksimal. Ini orang-orang yang sekarang berada di alam kubur, kalau diperkenankan oleh Allah, balik ke dunia walaupun 1 hari saja, keinginan mereka itu ketemu Ramadan jemaah. Ya Allah. Ya. Karena mereka faham bagaimana dahsyatnya Ramadan. Ya, cuma orang-orang yang bisa merasakan kedahsyatan Ramadan itu adalah orang-orang yang memang memiliki persiapan yang matang. Pemanasan di antaranya semuanya. Kalau nggak pemanasan ya selesai. Polanya kayak gitu. 1 pekan baca Qur'annya semangat, setelah itu ya sudah. Lupa di mana mushafnya. Dia taruh karena dibaca lagi. Ya tarawehnya cuma sepekan awal doang. Nah itu cuma. Nah, makanya untuk menghindari kondisi yang seperti itu kembali terjadi khusus pada diri kita, maka lakukan persiapan dari sekarang, pemanasan dari sekarang.
Salat malam tuh. Walaupun ya 1 rakaat nggak apa-apa. Yang penting kita merasakan atmosfer ibadah di malam hari. Perlahan tapi pasti. Nanti juga nagih sendiri. Iya kan? 1 rakaat yang kita kerjakan. 1 malam. 2 malam masih tetap satu rakaat. Ntar malam ketiga udah mulai mikir. Ya Allah, 1 rakaat mintanya surga Firdaus. Gitu kan. Malu sendiri akhirnya. Nambah gitu kan. Nah, Masya Allah. Yang penting mulai coba. Ya, yang penting memulainya. Ya. Rekan-rekan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita mesti persiapan matang? Ya di antaranya doa, kemudian pemanasan. Ya karena memang orang yang sukses di Ramadan itu tidaklah ditentukan oleh seringnya kita atau banyaknya pengalaman kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kan makin banyak umur kita nih, ya kita beda-beda ya, ada yang kepala 4, kepala 5 ada. Rata-rata belasan. Oh, kepala 7 ada. Masya Allah. Ya, nah, kayak gitu ya. Seiring usia kita yang semakin bertambah, maka pengalaman kita ketemu Ramadan kan makin sering kan. Tiap tahun kita ketemu. Jemaah kalau di dunia kerja atau di dunia bisnis, ya pengalaman seseorang yang sudah semakin lama, ini menunjukkan oh dia expert kan ini. Dia punya banyak pengalaman, dia profesional dan sebagainya. Itu berlaku di dunia kerja atau dunia bisnis. Kadang-kala kan bagian HRD gitu ya, saat sesi interview dia nanya, punya pengalaman berapa lama Mas di bidang ini? Oh saya udah 15 tahun Pak. Oh ya. Ya. Jemaah, kalau di dunia kerja atau di dunia bisnis, lamanya pengalaman kita ketemu dengan hal yang sering kita lewati, ya, atau kita temui itu bisa menjadi credit point bagi diri kita. Bisa jadi andalan kita untuk sukses. Tapi nggak berlaku di Ramadan, jemaah. Nggak berlaku di Ramadan. Makanya para ulama sampai membuat kaidah, kathratul misas, tumitul ihsas. Seringnya kita interaksi dengan satu hal, sering menyebabkan kesan kita terhadap hal tersebut menjadi memudar, bahkan hilang. Oh, ulama kita tuh canggih jemaah, keren-keren. Mereka kalau buat kaidah tuh dalam tuh, daging ya. Mereka katakan seringnya kita berinteraksi atau bertemu dengan satu hal bisa menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut semakin memudar, bahkan hilang. Dan itu sering terjadi ya dengan Ramadan. Kita ketemu Ramadan tiap tahun, tapi kesan kita dengan Ramadan B aja. Ya buktinya tidak ada persiapan, jemaah. Udah ada persiapan yang khusus. Sebagaimana kalau kita ingin menemui momen-momen yang khusus, ya, yang mau nikah ada persiapan yang khusus gak? Oh iya kan, Masya Allah. Sampai ada sesi prawedding lah, macem-macem. Ya kenapa? Spesial Ustadz. Ya baiklah. Ya, Ramadan jauh lebih spesial dibandingkan hal apapun, jemaah. Maka persiapkan diri, jemaah, dengan persiapan yang juga khusus, jemaah. Karena kalau kita nggak ada persiapan yang khusus, akhirnya kembali ke kaidah tadi, seringnya interaksi kita dengan satu hal, kesan kita akan memudar, akan biasa aja, dan bahkan hilang. Kaidah ini berlaku juga pada orang-orang yang berada di tempat-tempat spesial. Contoh, yang ke Tanah Suci. Ya, ini kan momen spesial, tempat spesial. Ibadah di sana dilipat gandakan pahalanya. Nuansa ibadah pun terasa begitu nikmat. Kan gitu ya? Tapi ternyata nggak sedikit juga di antara orang-orang yang mendapatkan kesempatan berada di Tanah Suci. Ternyata mereka mengalami kehilangan kesan terhadap kemuliaan dari kota suci tersebut. Contoh, kalau kita ada di Mekah, awal-awal sampai Mekah, kemudian melaksanakan umrah, tawaf 7 putaran di Ka'bah, Masya Allah. Pertama kali ngeliat Ka'bah biasanya nangis gak? Nangis, meleleh tuh. Ya Allah, mau dia badannya sterek, ototnya gede, ya perutnya kotak-kotak, ya kotaknya ada 6 gitu ya, 6 pack, Masya Allah. Tapi kalau udah ngeliat Ka'bah, haru, nangis.
Ya, nangis jemaah. Dan bahkan ada kalanya ada jamaah yang kemudian selesai umrah, selesai tahallul, kita mau balik ke hotel, dia minta izin, Ustadz, ana nggak mau balik ke hotel. Lo mau kemana Pak? Kita udah selesai istirahat. Nggak Ustadz, ana mau masuk lagi ya ke Masjidil Haram. Ana mau etikaf, ana mau nginep di Masjidil Haram. Oh, ya, ya baiklah Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak tahu dulu tempat hotel kita biar mudah nanti. Nah, itu hari pertama. Nginep dia. Masya Allah. Kira-kira besok gimana? Pak, pulang ya Pak ya ke hotel. Pulang. Hari ketiga, kira-kira kesannya masih sama gak seperti hari pertama? Yang sampai nangis, yang sampai nginep. Hah? Kan enggak kan? Ya. Bahkan tawafnya udah pindah tuh. Bukan tawaf di Ka'bah. Tawafnya di Bin Daud. Tahu Bin Daud? Pusat perbelanjaan yang ada di sana. Ya. Pak, udah mau azan. Iya Ustaz. Lagi di mana Pak? Ya masih di Bin Daud Ustaz. Oh iya. Iya, tawafnya udah pindah itu. Nah, itulah. Jemaah kalau antum amati ya, nanti insya Allah dapat kesempatan ya. Tapi untuk bisa ke tanah suci, ya. Masya Allah. Kita lihat para penjaga toko yang posisinya, toko mereka tuh deket banget dengan Masjidil Haram. Itu kalau tiba waktu sholat, mereka merapat gak? Ya, merapat gak masuk ke Masjidil Haram? Kebanyakan enggak, jemaah. Kebanyakan mereka gelar sejadah di depan tokonya. Ngerti dia? Kebanyakan begitu. Kenapa? Kesannya udah memudar, jemaah. Jangan sampai itu terjadi dengan Ramadan yang kita mau temui, jemaah. Ramadan ya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau yang akan datang, itu adalah tetap momen yang amat sangat spesial. Ya, maka persiapkan diri. Pemanasannya yang maksimal. Kemudian persiapan berikutnya yang ketiga, agar bisa sukses di Ramadan, isti'dad al-ilm. Persiapkan diri dengan ilmu. Karena yang mau kita masuk ini bulan ibadah, jemaah. Beribadahlah dengan atas dasar ilmu. Jangan melakukan ibadah tanpa dasar ilmu. Karena kalau pola ibadah kita tanpa dasar ilmu, ujung-ujungnya ikut-ikutan. Mana yang viral itu kita ikuti. Sama, tawaf di Ka'bah. Udah dikasih manasiknya. Angkat tangan aja karena kita nggak bisa menyentuh Hajar Aswad apalagi menciumnya. Maka Nabi ajarkan opsi berikutnya. Angkat tangan. Seraya mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Tapi ternyata begitu sampai lokasi, Ustaz kok banyak yang sambil kisbay? Allahu Akbar atau Bismillah, Allahu Akbar. Nah gitu kan kisbay. Ikutan kisbay tuh kan. Pak, kok pakai kisbay? Ya habis banyak yang kisbay Ustaz. Jadi anak ikut kisbay. Lah perasaan saya waktu manasiknya nggak nyampaikan yang kayak gitu Pak. Gitu kan. Ya Ustaz jauh-jauh dari Indonesia masa nggak pakai kisbay? Oh begitu. Jadi nggak pakai ilmu deh. Jangan ya, ya, ini jangan sesuai selera, tapi atas dasar ilmu. Ya karena kalau atas dasar ilmu kita faham nih, oh karena memang Nabi mencontohkan seperti itu maka kita lakukan. Yang 11 ikuti, ya, sholat 11 rakaat. Satu waktu mampir ke satu masjid 23, ikuti juga 23. Ya. Karena memang Nabi SAW dalam satu kesempatan mengerjakan 23 rakaat. Makanya yang 11 rakaat itu mengikuti hadis yang bersumber periwayatannya dari Ibunda Aisyah. Yang 23 itu sumber hadisnya berasal dari istri Nabi yang lain. Yaitu Ibunda Hafsah. Hafsah kan istri Nabi juga. Yang namanya istri kan paling tahu. Ya, konsep ibadah suaminya. Makanya memberikan persaksian. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW kalau salat malam. Ibunda Aisyah cerita beliau mengerjakan 11 rakaat. Hafsah melihat, Ibunda Hafsah melihat ternyata Nabi pernah 23. Maka beliau menyampaikan hal itu. Maka persiapkan diri dengan ilmu. Jadi kita faham mau yang 11 silakan, mau yang 23 silakan. Bahkan ada juga yang 13. Makanya belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi, itu momen hari pertama sampai malam pertama sampai malam ke-20, itu rakaatnya 13.
mengacu kepada hadis riwayat Abdullah ibn Abbas. Karena Abdullah ibn Abbas kan sepupunya Nabi, sering nginep di rumahnya Nabi. Jadi sering ngamatin Nabi kalau sholat malam berapa rakaat? 13 rakaat. Gitu jemaah. Nah, kita dengan dasar ilmu kerjakan. Taib. Akan tetapi kalau antum pengurus masjid, ana anjurkan, ya sudah, pilih saja opsi yang 11 atau 23. Nggak usah bikin yang 13. Karena banyak kita nih kaum muslimin, karena kurangnya ilmu, karena permasalahan perbedaan jumlah rakaat ya antara yang 11 dengan yang 23, itu ketemu, kan 11 23 tuh selesainya kira-kira hampir mirip gak? Iya kan? Yang 11 setengah 9 biasanya gitu. Yang 23 juga setengah 9. Andai pun jumlah rakaat lebih banyak, bacaannya lebih pendek. Kan gitu ya? Akhirnya ketemu di jalan. Karena perbedaan jumlah rakaat yang mereka laksanakan, nggak mau negol. Ya 23, nggak mau salam tuh kan. Ini gimana coba? Ya, padahal hak muslim terhadap muslim yang lainnya, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengannya, sampaikan salam. Cuma karena perbedaan masalah jumlah rakaat saja, hatinya jadi merasa sempit tuh. Ya, untuk menerima perbedaan yang ada pada orang-orang sekitarnya. Salah cuma. Ini pola ibadah yang tanpa dasar ilmu melahirkan ya kondisi orang merasa dirinya paling benar. 11 ikuti, 23 ikuti. Silakan. Yang penting jangan 23 rakaat 7 menit. Nah, itu masalah. Itu demi Allah udah jelas-jelas menyalahi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jemaah 23 rakaat, jumlah rakaatnya banyak, 7 menit selesai, 7 menit selesai. Terpenuhikah rukun tumak ninanya? Ya, padahal tumak nina adalah rukun salat yang menjadi penentu sah enggaknya salat kita. Jadi jangan dicari ya yang kayak begitu. Kalau gue sukanya di masjid itu tuh. Kenapa? Cepat, yang lain masih itu udah selesai. Jangan. Cari yang paling bisa menggiring kita khusyuk di dalam salat. Yang bacaan imamnya pun tartil, Masya Allah. Ini jemaah. Ya. Jadi kita butuh persiapan ilmu. Karena dengan persiapan ilmu, ibadah yang kita jalani itu insya Allah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai ibadah salat tarawihnya. Tadi kita faham, oh iya berarti untuk tahun ini, Ramadan tahun ini, anak akan ikuti salat sampai selesai bersama imam agar pahala anak bisa maksimal. Orang yang berpuasa di Ramadan dengan dasar ilmu, dia akan lebih sehat dan akan lebih maksimal beribadah di malam harinya. Karena pola puasanya Nabi itu memang mengkondisikan fisiknya jadi sehat. Cuma kalau orang yang tidak berdasarkan ilmu, puasa yang dia jalani saat memasuki momen ajang berbuka, itu menjadi momen ajang balas dendam. Benar gak? Balas dendam untuk apaan? Makan. Ya kan beberapa momen jam makan tuh kosong tuh. Sarapan nggak boleh. Ya kan? Makan siang nggak. Nah itu. Akhirnya udah. Balas dendam begitu berbuka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana sekali jemaah. Bukan berarti kita nggak boleh kenyang. Tapi perhatikan juga Nabi polanya ketika beliau berbuka puasa, beliau mengkonsumsi apa? Kurma. Ya. Kenapa Nabi pilih kurma? Bahkan lebih spesifik, kurma yang beliau konsumsi itu kurma yang jenisnya adalah rutab. Kurma yang teksturnya sangat lembut dan kandungan nutrisinya terbaik. Karena memang sangat sesuai dengan kondisi kita yang ketika berpuasa setengah hari atau 12 jam kurang lebih. Perut kita, lambung kita kosong. Ketika yang masuk ke lambung kita itu adalah makanan yang mudah dicerna dan kaya akan nutrisi, itu akan sangat membantu metabolisme tubuh kita sehingga kita fresh. Tarawihnya maksimal. Nah, di Indonesia memang negeri yang amat sangat kreatif penduduknya. Ya, ada yang nggak suka kurma, akhirnya dimirip-miripin. Paling nggak sisi manisnya dapat, Ustaz. Makanya ada penganan yang di Ramadan, di luar Ramadan keras, di Ramadan jadi lembek. Apa jemaah? Biji salak dibikin kolak gitu ya. Intermezzo ya. Ini kan, baik.
Ini saat momen berbuka, Masya Allah, kurma udah disiapin, es buah, buahnya, kemudian lontong, ya. Nah, saingan beratnya adalah gorengan yang ditancepin cabai rawit. Itu tuh saingan berat, ya. Bakwan kah, tahu kah, dan semisalnya. Ketika masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara pilihan menu-menu tersebut, mana yang kita makan duluan? Di kita, gorengan yang ditancepin cabai rawit. Ya Allah, itulah yang akhirnya membuat perut kita bermasalah. Nanti performa kita saat tarawih gimana? Maksimal gak? Cobalah diatur, coba. Ya, diatur polanya agar kita bisa lebih maksimal. Ya, Ramadan bulan yang tatkala kita beribadah semua atas dasar ilmu. Sahurnya sama. Kita kan enggak. Sahurnya polanya jamak takdim. Kayak sholat jemaah. Dia udah berpikir entar sarapan enggak. Makan siang enggak. Ketemu lagi nanti maghrib. Jauh banget. Udah geser aja lebih awal deh. Maksimalkan di sahur. Sahurnya ya kekenyangan. Allahu Akbar. Gue banget kayaknya nih kan itu ya. Iya kan? Gimana pagi hari saat konsep sahurnya kayak begitu jemaah? Reaksinya apa? Ngantuk. Ya Allah. Makanya kami dapati juga kalau ngisi kajian di kantor-kantor. Ya. Itu jamaah sih banyak ya di mushola. Tapi ternyata enggak semuanya ikut kajian. Kebanyakan mayoritas mereka ngapain? Bobok siang jemaah. Subhanallah. Ya. Padahal Ramadan bulan produktif loh jemaah. Perang Badar terjadi di Ramadan jemaah. Bahkan saat itu diungkap di beberapa riwayat, sebagian sahabat puasa, sebagian lagi berbuka. Artinya, memang ini bulan produktif. Bulan yang jangan dijadikan alasan kita untuk berleha-leha atau memperbanyak tidur. Itu jemaah. Masya Allah. Peristiwa penaklukan Konstantinopel itu terjadi juga di Ramadan. Masya Allah. Ramadan bulan produktif. Ya, produktif dari sisi amalan-amalan dunia dan juga produktif dari sisi amalan-amalan ibadah untuk kehidupan akhirat kita. Produktif semua. Masya Allah. Taib. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tips agar bisa sukses di Ramadan atau agar tidak gagal di Ramadan, ya. Kita harus punya agenda. Silakan agenda masing-masing bikin deh. Sekarang kan Masya Allah, aplikasi banyak memudahkan kita untuk menyusun agenda. Termasuk agenda ibadah kita. Cobalah punya target. Ya, pasang target Ramadan ini ana harus khatam Al-Quran sekali. Karena sepanjang hidup ana belum pernah merasakan sensasi nikmatnya mengkhatamkan Al-Quran. Maka Ramadan ini, ya, canangkan niat yang kuat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Karena momennya sangat spesial. Bukan cuma pahala dilipat gandakan. Allah support diri kita semua untuk benar-benar bisa merealisasikan atau mewujudkan cita-cita kita tersebut. Untuk kita bisa maksimal beribadah. Karena di Ramadan, faktor eksternal yang menjadikan kita tuh seringkali males atau nggak bisa menampilkan performa terbaik dalam beribadah, yaitu syaitan, mereka dibelenggu. Sehingga mereka tidak bisa bebas menggoda kita. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jika datang bulan suci Ramadan, maka Allah bukakan lebar-lebar pintu surga. Maksudnya apa? Kan belum ada yang masuk surga, Ustaz. Buat apa dibukain? Maksudnya, kata para ulama hadis, Allah mudahkan setiap hambanya untuk melakukan beragam macam ibadah, yang dengan ibadah-ibadah itu akan memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Makanya di Ramadan kita merasakan nggak? Nuansa baca Al-Quran 1 juz per hari terasa lebih enteng. Rasakan. Ya, sholat malam 11 rakaat terasa lebih ringan. Ya walaupun nanti beda-beda tuh, ada yang bertahan 1 minggu, ada yang istiqamah sampai selesai, kan gitu ya. Cuma yang jelas kita pasti merasakan itu.
Kenapa kok bisa gitu Ustaz? Lah iya, setannya dibelenggu. Kan gitu. Kalau di Ramadan kita nggak bisa sukses jemaah, kita nggak bisa menunjukkan performa terbaik dalam beribadah, terus mau kapan kita bisa membuktikannya jemaah? Karena ini momen terbaik. Ya, ini momen terbaik jemaah. Ya, taib. Nah, maka berharaplah kepada Allah agar Allah mudahkan, susun agenda pencapaian target ibadah. Ana mau sekali khatam Al-Quran Ustaz. Berarti target hariannya sekiranya Ramadan 30 hari. Mushaf perlu diketahui itu ada sekitar 600 halaman. Berarti target harian bagi aja 30. Berapa halaman? 20-an halaman. Ustaz nggak sanggup sekali baca langsung 20. Bagi berapa sesi jemaah? Mungkin 5 sesi ya. Sebelum atau sesudah sholat ya, yang kita laksanakan 5 kali sehari. Bagi aja. Berarti kan sekali satu sesi itu 4 halaman jemaah. Baca Al-Quran 4 halaman kayaknya tidak akan lebih lama dibandingkan scroll-scrollnya kita di media sosial. Ya kan? Kita scroll-scroll 1 jam aja nggak terasa tuh. Niatnya 15 menit melar jadi 2 jam. Kan gitu. Ya kan? Ini 4 halaman jemaah target harian. Ya, realistis gak 4 halaman? Realistis ya. Berapa lembar kalau 4 halaman? 2 lembar. Kan 1 lembar 2 halaman. Ya target sekali baca tuh sebelum atau sudah sholat ya 2 lembar doang. 5 kali baca tuh sebagaimana sholat kita 5 kali selesai jemaah. 20 halaman per hari. 1 bulan khatam jemaah. Ya Allah jemaah. Kita harus rancang ini jemaah. Ya, agar bisa sukses di Ramadan. Membuka puasakan. Nah ini jemaah. Ini luar biasa. Kalau di Saudi, di Nabawi, ya atau di Madinah ataupun di Mekah, khususnya di Nabawi atau di Masjidil Haram, itu orang berlomba-lomba untuk membuka puasakan kaum muslimin. Ya, mereka rebutan jemaah. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kayak raja gitu ya. Gitu masuk Masjid Nabawi itu direbutin sama orang. Ya akhi, ya sini mampir ke tempat saya dan seterusnya. Oh masya Allah. Kenapa mereka kok begitu antusias? Karena mereka faham Ramadan itu momen untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Dan itu pahala yang dia dapatkan dari orang lain. Ketika dia bisa membuka puasakan orang-orang yang sedang berpuasa di waktu berbukanya. Makanya mereka rebutan jemaah. Kita bisa ya? Bisa. Nggak mesti harus makan besar. Nggak mesti nasi box jemaah. Sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Ya, kira-kira air mineral mampu gak ya? Berapa air mineral 1 dus jemaah? 1 dus air mineral? Hah? 30.000? 30.000 ya? Masya Allah. Taib. Itu yang brandnya paling bagus? Ya, katakanlah 30.000 ya, 30.000. Baik. Nah, 30.000 1 dus. Isinya berapa jemaah? 48. Ya Allah. Kalau 1 bulan penuh, katakanlah kita punya target ya 30 dus. Antum kalikan aja 48 kali 30. Hampir 1.500 kan? Ya. Hampir 1.500 cup. Artinya peluang kita untuk mendapatkan hampir 1.500 pahala orang-orang yang berpuasa dengan beragam macam ibadah yang mereka kerjakan, itu akan ditransfer untuk diri kita jemaah. Mereka tetap dapat pahalanya sesuai dengan ibadah mereka, dan kita juga dapat karena mereka berbuka dengan sebab pemberian kita. Keren gak jemaah? Karena ini cara cerdas dalam beramal. Ya, itu 1 dus 48 kan. Berarti kalau 1 bulan hampir 1.500 tuh. Peluang kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Ini luar biasa jemaah. Tapi ini contoh ya. Ini contoh. Jangan nanti semua donasinya air mineral. Kesian. Ya Allah. Ini kenapa masjid kok semua air mineral? Ustaz Fawrozi nganjurkan air mineral. Enggak. Ini contoh. Gitu kan. Nanti silakan ada yang lontongnya. Ada yang kormanya. Ada yang gorengannya. Ada yang kolaknya. Ada yang nasi boxnya. Silakan jemaah. Cuma itu jemaah. Ya, buat agenda
Ustadz nggak bisa Ustadz, ana pulang kerjanya itu mepet dengan waktu maghrib. Ya, bisa gak? Karena di sisi lain ana nggak punya dari sisa tabungan ana kayaknya nggak punya kecukupan Ustadz. Ana nggak cukup ya untuk berdonasi Ustadz. Karena nanti ana udah hitung momen mudik. Wah itu banyak makan biaya Ustadz. Oh, baiklah. Tapi bisa gak ana mendapatkan transferan pahala orang-orang yang berpuasa? Karena Nabi katakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaim ghaira annahu la yanqusu min ajri syai'a kama qala. Barang siapa seseorang yang membuka puasa kan orang-orang yang sedang berpuasa di waktu berbukanya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari dirinya. Dia dapat pahalanya dari apapun yang dia kerjakan, ya amal-amal saleh saat dia berpuasa. Nah, kita juga dapat transferan pahalanya. Kenapa? Karena dia berbuka dengan sebab pemberian kita. Nah, tapi ana nggak punya kecukupan uang Ustaz untuk berdonasi. Tapi bisa nggak ana mendapatkan peluang transferan pahala orang-orang berpuasa? Bisa. Ya, cuma agak kerja sedikit. Gimana caranya? Bantuin merbot. Ya, biasanya kan tiap masjid atau tiap musala tuh ada momen buka bersama ya. Antum bantu. Ya, nata ya menu-menu berbukanya, ya gorengannya, lontongnya, airnya dan sebagainya. Ya, kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perkara kebaikan, dapat pahalanya. Baik. Ustaz nggak sempet karena begitu sampai rumah udah mepet waktu maghrib. Nggak sempat bantu-bantu merbot, tapi ana pengen banget Ustaz mendapatkan transferan pahala orang-orang yang berpuasa. Gimana caranya Ustaz? Ini caranya adalah ya sudah, antum misalnya datang ke masjid yang dekat rumah antum, ya kan udah disiapkan masing-masing jatahnya tuh. Oh, ada lontongnya, ada kurmanya, ada gorengannya, ada es buahnya mungkin. Nah, ketika masuk berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lontong antum tukeran sama yang di samping antum. Nah, tukeran. Berarti kan jatah antum tuh dimakan oleh yang di samping antum kan. Saling transfer pahala ya. Iya. Itu cara gratisan ya, itu bisa juga ya. Ini cara cerdas, gimana agar kita bisa dapat momen terbaik tuh transferan orang-orang yang berpuasa. Jemaah, mungkin kalau seperti ini masih belum terlalu menarik ya. Ini terakhir sebagai penutup. Jemaah bayangkan, hari itu kita berpuasa. Kita hanya bisa mengisi hari puasa kita di Ramadan tersebut dengan baca Quran mungkin setengah juz saja. Di saat itu juga dengan harta yang kita miliki kita berdonasi, berinfak atau sedekah 10.000. Ya. Di sisi lain teman kita dia sedekah 10 juta. Ya. Dan kemudian dia baca Al-Quran 5 juz hari itu. Kita setengah juz, dia 5 juz. Nah ternyata di momen berbuka dia datang ke satu masjid. Dia berbuka ya salah satunya dengan pemberian kita tuh. Air mineralnya kah? Lontongnya kah? Dia buka tuh pakai itu. Maka otomatis pahala bacaan Al-Quran 5 juznya selain dia dapatkan, kita juga dapat transferan pahalanya. Dengan sebab dia berbuka karena pemberian kita. Sodakohnya yang 10 juta di hari tersebut dia dapatkan, kita juga dapat karena dia berbuka dengan pemberian kita. Keren ya cuma. Padahal tadi sodakohnya kita berapa? 10.000. Itu cuma. Ya. Bagaimana kalau ternyata dia juga bakti sama orang tua, dia bantu orang yang sakit ke rumah sakit dan sebagainya. Dan ini bukan cuma satu orang. Ya tadi 48 kapu, 48 orang. Nah, jangan lewatkan. Ini terjadi hanya di Ramadan, momen yang spesial gini jemaah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.